Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Raihan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membimbing jalannya presentasi mengenai bimbingan bina diri dan keterampilan hidup sehari-hari pada siswa dengan hambatan penglihatan dan pendengaran, atau bisa disebut tunanetra dan tunarungu. Sebelum kepada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada saya Muhammad Anggarihan, yang kedua Lutfiah Ainun, yang ketiga Putri Alipia, yang keempat Dila Amalia. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu kepada pemateri pertama dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Yang sebagai pemateri pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus jenis tunanetra dan juga pengertian anak berkebutuhan khusus jenis tunarungu. Pengertian anak berkebutuhan khusus jenis tunanetra adalah istilah anak tunanetra ini secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Kita perlu mendefinisikan ketunanetraan berdasarkan fungsi atau kemampuan penglihatan yang tersisa. Hal ini bertujuan untuk membantu mempermudah dalam penyediaan layanan baik dalam bentuk akademik maupun layanan tambahan sebagai keterampilan pendamping. Beberapa ahli seperti Jajara Harja dan Sujarwanto pada tahun 2010 serta Gargiolo pada tahun 2006 mendefinisikan ketunanetraan ini menjadi 3 kategori, yaitu buta-buta, buta fungsional, dan low vision. Next. Pertama, buta-buta atau kebutaan. Anak dikatakan mengalami kebutaan apabila mereka hanya memiliki sedikit persepsi tentang rangsangan cahaya yang diterima atau mungkin dengan kemampuan penglihatannya. Dengan kata lain disebut dengan buta total. Kemudian yang kedua, buta fungsional. Seorang anak dikatakan mengalami buta fungsional apabila mereka memiliki sisa penglihatan untuk mengidentifikasi cahaya sekitar, dan pada anak kategori ini masih mampu mengidentifikasi stimulus cahaya di lingkungan sekitar. Beberapa dari mereka masih mampu mengidentifikasi pantulan cahaya dari benda-benda sekitar, sehingga dengan adanya sisa penglihatan ini dapat memudahkan mereka untuk belajar orientasi mobilitas. Dan yang ketiga, yaitu low vision. Apabila mereka masih memiliki sisa penglihatan untuk berorientasi dengan lingkungan sekitar, anak yang mengalami low vision ini masih mampu mengidentifikasi wajah seseorang dengan kemampuan penglihatannya meskipun pada jarak yang sangat dekat. Next. Yang selanjutnya yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran di mana anak yang mengalami ketunarunguan adalah mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran. Menurut Andreas Dwijosumarto, dalam Sumantri tahun 2007 menyatakan bahwa anak yang dapat dikatakan tunarungu ini jika mereka tidak mampu atau kurang mampu mendengar. Menurutnya, tunarungu dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tuli dan kurang dengar. Next. Yang selanjutnya yaitu tuli.
merupakan suatu kondisi di mana seseorang benar-benar tidak dapat mendengar dikarenakan hilangnya fungsi dengar pada telinganya. Sedangkan kurang mendengar yaitu kondisi di mana seseorang yang mengalami kerusakan pada organ pendengarannya tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar meskipun dengan atau tanpa alat bantu dengar meski tidak terlalu jelas. Dampak secara khusus hilangnya fungsi dengar pada seseorang dapat mempengaruhi proses komunikasi dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa dasarnya anak tunarungu ini mengalami hambatan pada perkembangan intelijensi dan aspek-aspek lain, selain yang berkaitan dengan pendengaran dan komunikasi. Maka dari itu, guru memerlukan metode khusus dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak tunarungu, serta guru juga harus mampu menggunakan bahasa isyarat atau tubuh untuk membantu proses penyampaian informasi. Metode pembelajaran seperti ini dapat disebut dengan pendekatan komtal atau komunikasi total, menurut Suparno pada tahun 1989. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kepada pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tunanetra. Terbagi menjadi 5 karakteristik. Yang pertama yaitu segi fisik. Segi fisik, secara fisik nampak sekali adanya kelainan pada organ penglihatan atau mata yang secara nyata dapat dibedakan dengan anak normal pada umumnya. Yang kedua, segi motorik, di mana dengan hilangnya pengalaman visual menyebabkan tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan. Tidak seperti anak normal lainnya, di mana anak tunanetra harus belajar bagaimana berjalan dengan aman dan efisiensi dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, segi perilaku. Anak tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip, sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Hal itu terjadi mungkin sebagai akibat dari tidak adanya rangsangan sensoris, terbatasnya aktivitas dan gerak di dalam lingkungan, serta keterbatasan sosial. Yang keempat, segi akademis. Khususnya dalam bidang membaca dan menulis dengan kondisi yang demikian, maka tunanetra mempergunakan berbagai alternatif untuk membaca dan menulis. Contohnya seperti huruf braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran. Yang kelima, segi kepribadian dan sosialnya. Anak tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar, maka seringkali mereka terlihat mudah curiga berlebihan kepada orang lain, mudah tersinggung, dan ketergantungan pada orang lain. Lalu ada juga karakteristik dari anak berkebutuhan khusus tunarungu. Ada 4, yang pertama segi fisik. Cara berjalannya kaku, agak membungkuk, serta pernapasannya pendek, tidak teratur, dan cara melihatnya agak beringas. Maksud beringas di sini yaitu anak tunarungu dikenal sebagai anak visual. Cara melihatnya pun selalu menunjukkan keingintahuan yang besar sehingga terlihat seperti itu. Yang kedua, segi bahasa. Sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan dan tata bahasanya kurang teratur. Jadi ucapan yang dilontarkannya kurang jelas. Yang ketiga, segi intelektual. Pada dasarnya anak-anak tunarungu tidak mengalami permasalahan dalam segi intelektual akibat keterbatasan. Namun, adanya keterbatasan dalam berkomunikasi dan berbahasa ini, perkembangan intelektual menjadi lamban. Yang keempat, segi sosial emosional. Sering merasa curiga dikarenakan adanya kelainan fungsi pendengaran di mana mereka tidak dapat memahami apa yang dibicarakan orang lain, sehingga anak-anak tunarungu menjadi mudah merasa curiga. Lalu ada metode belajar anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ini saya akan membahas tentang tunanetra. Yang pertama ada metode ceramah.
Metode ini berupa penyampaian materi beserta penjelasannya secara lisan. Metode ini juga dianggap cocok terlebih bagi yang sama sekali tidak bisa melihat karena metode ini menonjolkan indera pendengaran. Yang kedua, metode tanya jawab merupakan metode lanjutan dari metode sebelumnya yang dilakukan apabila ingin membuat siswa turut aktif di kelas. Yang ketiga, metode diskusi. Metode ini bisa diikuti tanpa menggunakan indera penglihatan. Siswa tunanetra dapat berpartisipasi dalam kegiatan diskusi karena dalam metode ini kemampuan daya pikir untuk memecahkan suatu permasalahan lebih diutamakan. Yang keempat, metode sorogan. Metode ini menerapkan bimbingan secara langsung dari guru kepada siswa sehingga guru dapat mengetahui langsung sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi. Yang kelima, metode bandongan. Metode ini merupakan kebalikan dari metode sorongan, yaitu memberikan materi kepada siswanya tidak secara perorangan. Yang keenam, yaitu metode drill. Metode ini dapat diterapkan jika materi dan media yang digunakan mampu mendukung siswa untuk memahami materi pelajaran. Selanjutnya, ada juga metode yang dapat dilakukan kepada anak tunarungu. Pendekatan dalam memberikan pembelajaran anak tunarungu bisa menggunakan pendekatan komunikasi yang terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama itu pendekatan verbal. Pendekatan ini lebih mengarah kepada mengajak anak berkomunikasi dengan bahasa, seperti kesepakatan yang dimiliki oleh anak dengar. Guru dituntut untuk menggunakan gerak bibir dengan baik agar komunikasi dengan anak tunarungu berjalan dengan lancar. Yang kedua, nonverbal. Pendekatan dengan menggunakan gestur atau gerak tubuh, mimik, ekspresi wajah, dan isyarat. Dan yang terakhir yaitu dengan cara pendekatan campuran. Pendekatan komunikasi cara ini adalah pendekatan yang menggabungkan cara verbal dan nonverbal. Apabila pembelajaran menggunakan cara ini, guru dapat mengucapkan atau melisankan bahasa sambil melakukan gerak tubuh atau melakukan isyarat, baik baku maupun alamiah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Baik, selanjutnya yaitu saya sendiri, Muhammad Angga Raihan, akan memaparkan materi. Di sini yaitu ada bimbingan bina diri dan keterampilan pada anak tunanetra. Yang pertama yaitu community survival skill. Aspek ini menyangkut bagaimana seorang tunanetra dapat mempertahankan kehidupannya di masyarakat. Untuk tujuan di atas, maka ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki, yaitu sosial akademis, meliputi kemampuan membaca, tulis, angka, waktu, dan ukuran. Yang kedua, yaitu ekonomi manajemen, yaitu memegang dan mengatur uang, berbelanja, budgeting, dan banking. Yang ketiga, yaitu keluarga negaraan. Aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, penggunaan sumber-sumber dan layanan umum di masyarakat seperti layanan telepon, kantor pos, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu personal care skill. Aspek ini mencakup yang pertama, kebiasaan pribadi seperti makan, ke toilet, mandi, menggosok gigi menggunakan deodoran, memotong kuku, mencukur jenggot, merawat rambut, berhias, merawat anak dan bayi. Yang kedua, mengatur rumah tangga, seperti mengatur, membersihkan, memelihara rumah dan halaman, serta memelihara dan menyimpan pakaian, atau mencuci, menjemur, menyetrika, melipat, dan menggantung, termasuk memelihara sepatu, memakai, menyemir, dan menyimpan.
Berikutnya termasuk memilih baju yang tepat, yaitu keserasian berkaitan dengan waktu. Yang ketiga itu interpersonal competence skill. Aspek ini mencakup keterampilan memperkenalkan diri, keterampilan berteman, keterampilan berkomunikasi, atau berekspresi berbicara wajar dalam arti jelas dan tidak terlalu keras. Dan juga tanggung jawab. Yang keempat yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Aspek ini mencakup kebiasaan dalam menerima kritik, kemandirian bekerja, kebiasaan mengikuti aturan, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mempergunakan dan memelihara peralatan, keterampilan dalam berperilaku dalam bekerja, yaitu berhubungan dengan individu sebagai pekerja, dan kemampuan menilai arti kerja, apakah kerja bakti atau kerja profesional. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok dari saya sendiri. Selanjutnya kepada pemateri keempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bina diri anak tunarungu. Yang pertama, ada pemahaman dan pengenalan akan keberadaan anak tunarungu secara komprehensif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan asesmen sehingga dapat diketahui bagaimana kemampuan anak dalam aspek fisik, intelektual, sosial, dan emosi. Hasil asesmen digunakan untuk menyusun intervensi, baik itu berupa pembelajaran maupun pelatihan atau pekerjaan. Yang kedua, ada optimalisasi pelaksanaan bidang pembelajaran, baik bidang akademik, bina diri, dan keterampilan. Hal-hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya, baik rancangan, tujuan, materi, metode, alat, dan media pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan anak-anak tunarungu, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan pada akhirnya akan muncul rasa percaya diri. Yang terakhir, yang ketiga ada upaya pencapaian ciri-ciri kemandirian. Beberapa upaya untuk mencapai ciri kemandirian yang sesuai dengan potensi yang dimiliki anak tunarungu diantaranya yang pertama menumbuhkan rasa percaya diri, yang kedua menumbuhkan rasa tanggung jawab, yang ketiga menumbuhkan kemampuan mengendalikan emosi, yang keempat mengembangkan strategi dan pendekatan pembelajaran strategi, dan yang kelima, pendekatan perlu dikembangkan terus-menerus mengingat kemampuan pandangan masyarakat, kemajuan iptek, dan adanya keberagaman model-model pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Mungkin pemaparan dari para pemateri pada hari ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dalam pemaparan kami. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.